SMK Citra Medika Podcast. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Biens Kartini of Citra Medika Sragen. Oke, untuk kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh ibu guru yang sangat luar biasa, ibu guru yang sangat kuat sekali, yaitu bersama dengan Bu Dika. Selamat datang Bu Dika. Halo Mbak, selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi, iya. Siang juga boleh, malam juga ini boleh. udah mau menjelang siang soalnya. Iya, oke. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan berbincang-bincang dengan Bu Dika, alangkah baiknya kami mohon izin kepada teman-teman pemirsa semua untuk kami membuka masker karena kami juga kebetulan sudah booster juga, sehingga insya Allah sudah aman ya. Jadi kita buka masker dulu ya. Boleh. Iya, Bu Dika, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, dan seperti yang Mbak Vicky bilang, saya selalu kuat. Oh iya, selalu kuat, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Dika ya. Iya, Bu Dika ini memang selalu ceria, selalu kuat. Jadi mau dalam sampai sore bekerja pun itu masih selalu kuat, selalu ceria, keren, memang keren sekali ya. Betul, gak cuma saya loh, Iya. Bu Vicky, semuanya juga masih ceria, masih kuat sampai sore, karena lingkungan kita bekerja dan kita bersekolah selama ini tuh dari pagi sampai sore emang sangat menyenangkan. Oh gitu ya. Iya, betul Berarti sekali. di SMK Citra Medika ini sangat luar biasa ya, berarti ya, dong. lingkungan yang luar Kan bisa biasa. merasakan sendiri, Mbak Vicky, Iya. ya kan? Iya, oke Bu Dika. Ini kan SMK kita, SMK Citra Medika Sragen ini adalah Disnatalis ya, Disnatalis ke-9. Betul. Disnatalis ke-9, dan bagaimana Bu Dika ini memaknai Disnatalisnya SMK Citra Medika ke-9? Usia 9 tahun. Usia 9 tahun itu bukan usia yang kalau menurut pandangan saya ya, Iya. bukan usia yang sebentar, tapi juga bukan usia yang tua atau lama ya. Tapi di atas 9 tahun ini, di usia ini, Iya. alhamdulillahnya Citra Medika itu selalu membawa banyak perubahan itu yang menuju selalu baik gitu. Jadi perkembangannya itu selalu menuju ke kebaikan gitu. Dengan prestasi-prestasinya terutama pasti ya, dengan prestasi-prestasinya, terus dengan perkembangan zamannya, gedungnya yang bertambah lebar, bertambah luas, terus fasilitasnya ini juga bertambah, dan juga anak-anak yang semakin kesini semakin baik juga gitu, attitude-nya dan sebagainya gitu. Oh iya, berarti memang perkembangan yang ke-9 sampai yang tahap Disnatalis ya. Iya, Disnatalis yang ke-9 ini memang perkembangannya luar biasa ya. Bagi saya ini luar Luar biasa. biasa. Memang Citra Medika ini adalah sekolahan SMK yang hebat, yang luar biasa Ya, ya. betul sekali. Jadi tapi Bu Dika, ini kan kebetulan juga pandemi ya, terus Disnatalisnya jadi di saat pandemi gini, suasana yang dirindukan saat Disnatalis yang sebelum pandemi itu yang dirindukan apa sih? Nah ini amat sangat kami rindukan. Kebetulan
kebetulan tadi itu di kantor itu udah sempat ngobrol-ngobrol ya dengan rekan-rekan guru yang lain, kangen nih gitu suasana disnatalis yang dulu yang sebelum pandemi. Soalnya apa, pada saat disnatalis sebelum pandemi itu sekolahan itu amat sangat ramai dengan berbagai macam kegiatan anak-anak yang mulai dari lomba-lomba, entah itu lomba mulai dari lomba kebersihan kelas, terus ada lomba dance kayak gitu anak-anak, terus ada lomba lukis, lomba membuat tumpeng, jadi per kelas itu bikin tumpeng sendiri-sendiri dan dilombakan. Dan yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah kreasi anak-anak per kelas itu, mereka bikin masakan atau bikin minuman itu yang aneh-aneh tapi enaknya luar biasa. Oh iya ya, berarti anak-anak itu berkreasi membuat makanan minuman aneh-aneh. Minumannya itu bawahnya warnanya merah, atasnya warnanya biru. Kalau diminum bisa nyetrum. Ada yang bisa nyetrum. Rasanya itu eret. Iya, luar biasa. Berarti ada magic-magicnya mungkin ya. Magicnya, terus ada kayak yang ada bubur sumsumnya, terus dikasih es namanya apa sih, udah 3 tahun yang lalu berarti udah lama sekali. Jadi sangat merindukan disnatalis, merayakan disnatalis dengan itu ya, lomba-lomba gitu ya. Jadi memang sangat berharap sekali ya Bu ya kalau untuk disnatalis ini seperti itu ya. Oke. Jadi ini Bu Dika, ini kan kebetulan disnatalis kita itu kan bertepatan dengan Hari Kartini, dan bertepatan juga di tahun ini bulan Ramadan. Iya, delalak ya Bu ya. Delalaknya keluar, delalak. Cowok banget. Iya, itu gimana ya? Jadi kalau Bu Dika gimana ya? Kalau di tahun ini kan Ramadan, berarti kayak ngepasi masih pandemi, ya ngepasi Kartini, ya ngepasi Ramadan. Kalau bagi saya ya karena Ramadan kan berarti kita otomatis tidak bisa merasakan ya itu tadi karyanya anak-anak, tapi sudah terbiasa. Soalnya tahun kemarin kan juga udah nggak ada istilahnya kayak istirahat sebentar gitu. Kalau berbarengan dengan Hari Kartini, dulu itu juga selalu berbarengan dengan Hari Kartini, jadinya kita ya disnatalis ya Hari Kartini juga. Nah, kalau momen ini yang saya tunggu adalah salah satu lombanya di Hari Kartini itu adalah anak-anak itu perwakilan berpakaian Kartini dan juga pasangannya Kartono. Kartini jadi jadi satu kelas itu satu cewek satu cowok itu berpakaian layaknya orang Jawa zaman dulu. Lalu mereka catwalk. Nah itu yang kita rindukan dari acara ini, sudah disnatalis ini. Iya, ya memang kemungkinan itu bisa ya Bu ya. Kalau untuk untuk tahun ini untuk merasakan minuman yang nyetrum tadi itu kayaknya belum bisa. Karena puasa ya. Betul. Tapi vibes disnatalis di tahun ini meskipun bertepatan dengan Ramadan, tapi tetap ada gregetnya meskipun nggak terlalu yang seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Dengan Bapak Ibu Guru ini setelah anak-anak pulang, Bapak Ibu Guru ada acara kataman bersama seperti itu. Ada acara kataman bersama, jadi setelah anak-anak pulang, Bapak Ibu Guru naik ke lantai 2 di aula, terus kami kataman bersama. Itu selain kita untuk menambah pahala di bulan Ramadan, kita juga istilahnya kalau misalkan udah nyampe rumah itu, kalau yang belum sempat kataman baca Quran gitu kan, di kantor kita sudah nyicil seperti itu. Jadi itu memang setiap hari ya Bu ya. Iya, setiap hari dan one day one juice ya. Iya, betul sekali. Luar biasa memang Citra Medika ini. Ya, Bu Dika,
Saya pengen mengulik-ulik sedikit mengenai Bu Dika. Bu Dika ini memang sukanya masak atau suka apa gitu Bu? Saya demen sekali masak. Oh masak. Iya, saya itu suka masak dan saya itu orangnya enggak tahan kalau masakan saya itu enggak saya foto dan saya bagikan kepada para penggemar. Ceritanya saya itu punya banyak penggemar. Iya. Penggemar itu ya ada yang dari kalangan murid, ada yang dari kalangan guru juga. Tapi mereka penggemarnya itu penggemar kemasakannya saya. Oh, kemasakan. Jadi istilahnya masakan saya itu enak, Endul. endulita gitu. Luar biasa. Iya. Berarti masakan-masakan Bu Dika itu bisa menyesuaikan mana yang untuk murid ya, Nah, mana betul. yang untuk Bapak Ibu guru. Iya, betul sekali. Jadi sudah bisa menyesuaikan lidah-lidah. Iya. Oh iya gitu ya. Kadang luar itu biasa. rekan-rekan bapak ibu guru itu ada yang aku kok kangen karo masakan mesin iki ya kayak gitu. Kalau saya longgar ya saya bikinkan, kalau saya nggak longgar ya mohon maaf. Mohon maaf. dan kebetulan lagi nggak longgar gitu Iya, ya. lagi nggak longgar. Banyak nggak longgarnya Pak? Kalau untuk masak di rumah untuk keluarga kan emang Everyday harus ya. dilonggar-longgarkan ya. Kalau untuk bapak ibu guru kadang kalau misalkan aku pengen banget iki, nah kadang kalau misalkan saya pas inget teman saya kemarin pengen saya masakin ini, jadi untuk keluarga pas saya masak itu saya culikkan sedikit gitu. Oh, gitu. Kalau dulu kan sempet saya awal-awal bergabung belum terlalu sibuk, itu teman-teman itu saya masakin dalam jumlah yang besar sekalian terus dinikmati bersama-sama. Kalau sekarang kan ya nyulik-nyulik paling sedikit, itu bisa dimakan 2 sampai 3 orang kayak gitu aja. Oke, kalau di Citra Medika ini Bu, di SMK Citra Medika ini pernah nggak sih kayak masak bareng, masak besar? Pernah Pernah ya, ya? di Disnatalis ini Oh, juga bapak Disnatalis, ibu guru ditantang untuk masak, iya? bikin kelompok-kelompok ditantang untuk masak waktu gitu. itu. Iya, masakannya yang seaneh mungkin tapi ya harus enak ya gitu kan, ya aneh ya, aneh tapi harus Aneh enak. tapi ya, enak. gitu. Oke, Iya. jadi nggak cuman siswa, Iya, tapi bapak ibu juga dilombain, ya, diadu gitu. juga bapak ibu guru. Luar biasa, jadi merata semuanya Betul. merasakan ya. Iya. Oke, Bu Dika. Bu Dika, ini mengenai Kartini. Menurut Bu Dika, emansipasi wanita itu yang bagaimana sih? Emansipasi wanita itu kan diperjuangkan oleh R.A. Kartini Iya. di zamannya karena beliau merasa merasa sedih gitu ya, melihat keadaan wanita waktu itu, mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa sekolah, yang sekolah hanya kaum-kaum bangsawan, dan itu pun ilmu yang mereka peroleh itu pun masih dibatasi, meskipun mereka sekolah tapi ilmu yang mereka dapatkan itu masih dibatasi. Dan zaman dulu istilahnya wanita itu hanya berakhir di dapur seperti itu. Nah, oleh karena itu R.A. Kartini waktu itu menyurati temannya yang ada di Belanda, kan ceritanya itu bagaimana sih caranya biar wanita-wanita yang ada di Indonesia itu enggak hanya berakhir di dapur, meskipun wanita itu nanti berkeluarga, memiliki anak, memiliki suami, tapi wanita juga masih bisa berjalan di jalannya sendiri sebagai wanita yang independen, sebagai wanita yang mandiri, sebagai wanita yang enggak hanya menyandarkan dirinya pada seorang laki-laki. Jadi bisa cari uang sendiri, bisa mencapai cita-citanya, bisa sekolah setinggi-tingginya, bisa berpakaian dan bergaya sebaik mungkin asalkan sopan dan masih sesuai dengan norma-norma yang ada, seperti itu. Jadi ya memang kita meskipun perempuan ya memang zaman dulu itu memang terbatasi, betul. Sangat terbatasi. Jadi ya dari situ kita bisa belajar ya Bu ya. Belajar dari Kartini, seorang R.A. Kartini ini. Jadi kita belajar bagaimana menjadi seorang perempuan gitu, perempuan yang cerdas gitu. Iya, betul. Mandiri dan juga independen. Betul, mandiri, independen. Nah, ini juga
Kebetulan ibu-ibu di SMK Citra Medika ini orangnya luar biasa sekali. Luar biasa. Baru ini saya menemukan beliau-beliau ini, terutama teman-teman saya yang sudah berkeluarga, memiliki anak meskipun anaknya masih kecil gitu ya. Ketika kita ada sesuatu ya, misalnya kayak kita membimbing anak-anak kita, misalkan ada lomba atau apa kayak gitu ya, kita itu kira-kira pulangnya itu sampai sore gitu ya. Nah ini teman-teman ini nih kadang sampai anaknya itu dibawa ke sekolah gitu. Jadinya kan wah luar biasa sekali. Perjuangannya ya, keluarga juga prioritas, anak-anak didik juga prioritas kan. Ini luar biasa. Jadi saya melihat teman-teman saya ini, ini teman-teman saya ini menjadi sumber inspirasi juga ini buat saya. Jadi saya juga nggak boleh kalah strong ini. Iya. Jadi harus jadi saling melihat, saling apa itu namanya kalau Jawanya terpacu. Jadi melihat teman-temannya juga semangatnya luar biasa. Karena teman-temannya positif, jadi ikutnya positif. Iya. Komunitasnya positif, kita juga ikut positif dan seperti itu. Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk Medika. Iya, oke Bu Dika. Kemudian itu tadi kan mengenai emansipasi wanita. Kemudian contoh realnya yaitu di SMK Citra Medika Sragen gitu. Seperti Bu Dika ini ya. Kemudian kalau menurut Bu Dika nih, menurut Bu Dika kedudukan seorang perempuan ini di era yang sekarang itu gimana? Perempuan zaman sekarang ini tidak bisa diremehkan, tidak bisa dipandang sebelah mata. Sekarang banyak ada presiden perempuan, ada perdana menteri perempuan, ada dokter perempuan, bahkan mungkin di kantor-kantor itu kepala departemen atau direktur kayak gitu, itu perempuan. Jadi kita ini sudah istilahnya setara gitu dengan laki-laki. Apalagi perempuan itu juga nggak kalah giginya gitu dengan laki-laki. Jadi bagi saya ya udah setara dan sudah bagus gitu loh. Jadi kalau bagi saya orang yang memandang wanita itu sebelah mata itu kayaknya pikirannya terlalu jauh ketinggalan gitu. Bahkan sekarang kepala kepolisian di Polsek kayak gitu atau Polres itu aja juga banyak yang wanita, bahkan wanita di Angkatan Darat itu aja juga ada, dan ada yang punya pangkat tinggi itu juga ada. Jadi memang bisa dikatakan perjuangan R.A. Kartini itu ternyata masih diperjuangkan sampai sekarang. Iya, masih diperjuangkan sampai sekarang. Jadi saya salut bagi wanita-wanita yang bisa memperjuangkan dirinya, bisa memperjuangkan wanita-wanita lain itu agar mereka selalu terpacu untuk menjadi positif dan menjadi memiliki harkat yang lebih tinggi. Tapi di sisi itu juga ada juga beberapa wanita yang mungkin dia masih terbelenggu oleh misalkan keluarganya, dia mendapatkan misalkan KDRT atau dia mendapatkan pelecehan seperti itu ya sedih juga sih buat kita ya. Sedih juga ya. Padahal sebenarnya wanita itu nggak lemah-lemah banget juga gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki insekuritas yang tinggi, yang mungkin sekarang masih terbelenggu oleh keluarganya, mengalami KDRT atau mengalami pelecehan, mari kita bangkit bersama-sama gitu. Karena kita itu nggak selemah yang orang lain pikirkan. Kita harus berani untuk speak yourself. Kita harus mengatakan apa pendapat kita, dan orang lain juga harus bisa menghargai pendapat kita. Iya. Pokoknya bagaimanapun itu kita harus berjuang gitu. Iya, betul. Jadi kita meskipun sebagai seorang perempuan, kita ya jangan mau kalah. Maksudnya gini, bukan kok melawan, bukan melawan kepada laki-laki, bukan. Hanya saja kita tuh juga mempunyai hak. Nah, mempunyai hak di mana perempuan itu juga bisa gitu. Yang harus dihormati juga. Betul sekali, yang harus dihormati, dan itulah poin utamanya gitu ya. Gitu. Oke, Bu Dika. Itu kan pernah sih saya mendengar kayak ada quotes apa sih quotes ya? Quotes pendapat. Yes. Gitu. Itu di balik laki-laki yang hebat
itu pasti ada perempuan yang luar biasa. Itu menurut Budika gimana sih dengan quotes itu? Di balik laki-laki yang Ya. hebat pasti ada perempuan yang luar biasa. Saya setuju dengan bagian yang perempuan luar biasanya, saya setuju. Tapi kenapa dibaliknya ya, Bu ya? Oh, Kenapa iya, harus iya. dibalik laki-laki? Kalau dibalik laki-laki berarti laki-lakinya di depan, kita ada di belakangnya berarti. Iya, kan? berarti ya. Dibalik ya. Kalau laki-lakinya madep belakang, ini dibalik gitu kan Oh, iya. ya. Lah, kok kenapa dibalik? Kenapa nggak di samping laki-laki yang hebat? Oh, iya. Di situ ada pendampingan dari wanita yang luar biasa. Kenapa nggak seperti itu? Kalau wanitanya dibalik, ini laki-lakinya kecantol perempuan yang ada di depannya, kita ditinggal dong. Iya ya, berarti Iya, ya. ya gimana? Pak, kita ya harus ada di sampingnya. Jadi wanita itu bukan di belakangnya laki-laki, tapi di sampingnya laki-laki, digandeng, mendampingi, membersamai laki-laki Iya. dalam segala fase kehidupannya. Saya setuju kalau laki-laki yang hebat di sampingnya pasti ada wanita yang luar biasa, itu saya sangat setuju. Karena memang ini dalam dalam konteks rumah tangga gitu ya. Seorang suami itu jika dia memiliki seorang istri yang selalu mendukung dalam hal enggak gampang curigaan, enggak gampang manjaan sama suami, istilahnya suami itu pengen pengen segera mencapai kesuksesan, itu wanita selalu mendukung, itu sangat luar biasa gitu. Jadi kita kalau misalkan punya pasangan ya, nanti kita berpasang-pasang, kita memiliki suami, jika suami kita itu akan mencapai sesuatu, ayo kita dukung gitu. Misalkan dengan apa cara kita mendukungnya, dengan kalau kita nggak bisa membantu pekerjaannya, paling enggak kita tidak membebani pekerjaannya. Jika suami kita misalkan izin mah gitu, dek gitu kan, aku dipilih oleh bos nih untuk ikut pertemuan kesini nih gitu. Nah kita sebagai wanita, oke, mas, berangkatnya hati-hati ya mas, saya siapkan begini kayak gitu. Dan di sini juga kenapa wanita itu harus cerdas juga, biar suami itu biar bisa curhat sama istri. Kalau suaminya curhat, kalau istrinya cerdas, suaminya curhat, itu istrinya bisa ngimbangi gitu. Iya. Tapi kalau istrinya nggak bisa ngimbangi, misalkan istrinya gampang cogetan itu apa sih ya? Gampang marah gitu ya, gampang marah gitu ya. Itu suaminya mau curhat, males ngapain kayak gitu. Mending curhat sama temennya kantor lah, bahaya ini namanya. Bahaya ya malahan. Kita jadi wanita juga harus cerdas dalam pemikiran, cerdas dalam mengelola emosi juga. Jadinya pada saat nanti suami meminta pendapat istri, gimana menurut dek kalau misalkan itu, bagusnya gini aja mas. Nah itu perempuan yang hebat yang seperti itu, yang dia cerdas, yang bisa ngimbangin suaminya. Jadi suami dan istri ini ada rasa ketergantungan gitu. Suaminya tergantung dengan istri dan istrinya juga tergantung dengan suami. Boleh istri bermanja-manja, tapi dengan melihat waktunya seperti itu. Iya, seperti itu ya Bu ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Budika. Wah, luar biasa banget ini, luar biasa. Jadi memang menjadi perempuan itu nanti kelak ketika menjadi istri. Jadi memang kita baiknya memang mengimbangi dengan suami. Jadi ketika suami perlu apa kepada istri, pengen cerita, pengen apa gitu, jadi kita juga siap gitu ya sebagai perempuan untuk mendengarkan, Bisa ngasih solusi, memberikan solusi. Kalau jadi benar bisa ngasih solusi, bisa ngeyem bahasa Indonesia apa sih ya? Itulah ngeyem gitu, ngeyem. Jadi bisa ngeyem untuk suami, misal baru capek nih pulang kerja capek nih, terus Bu ini gimana, tadi aku gini-gini kok malah dicugeti, ya malah sansoyo melayu, melayu nggak tuh? Janganlah. Ya enggak, jangan. Masuk laki baru dicugetin itu melayu. Apaan tuh ya? Jadi jangan sampai ya. Kita jadi wanita juga harus jadi wanita yang cerdas, benar kata Budika.
cerdas, jadi bisa mengimbangi suaminya. Jadi nanti misal ada apa-apa itu dirembuk bareng. Iya, Nah, betul. gitu. Jadi itulah saling melengkapinya yang namanya perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga. Ya, Itu harus diluruskan itu. Iya. Padahal belum rumah tangga juga. Oh iya, padahal belum ya. Tapi kalau melihat ini, saya belum berumah tangga tapi sering dicurhatin sama teman-teman, jadi ya mau nggak mau ya saya tahu aja gitu. Tahu aja, jadi tahu banget nih berarti ya. Karena pelatih sepak bola itu nggak harus pemain bola kan. Oh iya. Iya, nggak harus ikut main, jadi Oh. dia bisa komentarin, oh, kamu gini, kurang gini. Oh, iya. Gini. Luar biasa, tepuk tangan. Iya, oke. Iya, Bu Dika. Ini ternyata waktu kita juga ternyata kita berbincang-bincang juga sudah lumayan itu ya. Iya, nggak terasa ya. 1 tahun lebih. 1 tahun dong. Udah 1 tahun lebih kita berbincang-bincang. Iya. Oke, Bu Dika, ini masih ada pertanyaan dari saya nih. Bagaimana, apa yang bisa direfleksikan di usia yang ke-9 ini, disnatalis yang ke-9 ini dari Bu Dika? Kalau untuk Citra Medica di usia 9 tahun ini sebagai salah satu bagian dari keluarga besar Civitas Akademika Citra Medica Sragen itu saya merasa sangat bangga karena perjalanan kita ini yang sebenarnya juga enggak tua-tua banget, istilahnya masih seumur jagung, tapi prestasi kita ini sudah sangat tinggi dan membangun nama itu, membangun prestasi itu tuh tidak mudah, dibutuhkan keringat, air mata, dibutuhkan istilahnya darah, keringat, air mata, kerja keras, kita capek, kita sampai kita marah, kita menangis, kita lakukan itu sama-sama, tapi dibalik itu semua ketika hasilnya sudah baik dan bahkan melebihi ekspektasi kita semua, rasanya itu lega. Jadi saya merefleksikannya gimana ya, kita semua sudah sangat hebat dan saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ketua Yayasan, kepada Bapak Pengawas, kepada anak-anakku, pokoknya pada semua yang sudah terlibat atas pembentukan nama SMK Citra Medica yang sedemikian hebat, yang sedemikian besarnya ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena usaha kita semua, doa kita semua, jadinya sekolahan kita ini menjadi salah satu sekolah kesehatan yang unggul, tidak hanya di Kabupaten Sragen, tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah, bahkan kita sudah menasional dan mengglobal seperti. Iya, wow, luar biasa. Oke, Bu Dika, dari Bu Dika sendiri ada harapan untuk SMK Citra Medica ke depannya mungkin? Harapannya kita sudah sebesar ini, mari kita pelihara namanya, karena mempertahankan akan lebih sulit daripada meraih. Kita pertahankan nama Citra Medica agar selalu berkibar baik di darat, laut maupun udara. Kalau bisa di antariksa juga. Antariksa. Iya. Jadi mau di mana pun. Iya, kita dolan ke planet Mars, kita ada SMK Citra Medica cabang Mars gitu. Cabang Mars. Nanti gurunya alien. Alien nggak tuh? Alien nggak tuh? Gurunya alien dong. Yang ada antenanya gitu. Yang gini ya. Bisa. Jadi ya itu adalah harapan dari Bu Dika. Jadi memang Bu Dika ini sangat humoris sekali ya. Sangat membawa keceriaan. Jadi ketawanya aja nular guys. Orang saya bikin story di WA, saksikan ya guys besok podcastnya Bu Dika. Anak-anak alumni itu langsung aduh jadi makin kangen sama Bu Dika, ya ampun pengen main ke sekolah tapi masih kerja di luar kota, kuliah di luar kota. Ya nggak apa-apa guys, obatin kangennya nonton podcast ya, awas aja ya kalau nggak tembus 12.000 viewers ya ini ya. Kita lihat, awas kalian nanti ya kalau nggak lihat saya. Katanya kangen kok nggak lihat, tak cucuk banget. Nih ya, lihat harus dilihat. Iya banyak banget itu alumni yang kangen Bu Dika, lihat stand up komedinya. Ini bahas stand up komedi, mohon maaf ini podcast, anak podcast. Iya. Podcast. Oke.
Oke Bu Dika, berarti ini Bu Dika itu masih kontak komunikasi masih dengan sekali, alumni iya, ya? masih sangat kontak-kontakan. Bahkan mereka kalau misalkan nongkrong gitu, mereka itu kirim selfie gitu ya, kirim selfie. Bu Dika bisa cus enggak? Ini kita lagi di sini. Oke, kalau saya bisa cus ya saya cus. Kalau nggak bisa ya, mohon maaf ya, ini saya capek. Kayaknya usia juga mempengaruhi. Tapi luar biasa ya, berarti komunikasinya itu masih baik sekali iya, ya? hebatnya Masih anak-anak intens Citra Media itu meskipun udah lama nggak ketemu guru, kalau gurunya itu masih ingat ya wajah anak-anak, cuma kadang namanya itu lupa. Jadi kalau di jalan ketemu tuh anak-anak itu sukanya gini, Bu Dika gitu, ampun siapa ya dia? Tapi ingat kalau itu sesuainya itu ingat. Iya, ingat ya cuma nama-namanya. Ini Siti bukan sih? Siti siapa sih? Bu Dika bukan. Kayak gitu. Siti nggak tuh? Siti nggak tuh, mana Siti tadi? Maaf ya. Siti nggak ada. Iya. Oke Bu Dika. Ya, terima kasih sekali Bu Dika sudah meluangkan waktu jadi bintang tamu di pagi hari ini menuju siang hari ini. Iya. Udah mulai panas ini. Udah mulai panas. Siang ya. Iya, ini panas sekali ya, mau puasa ini panas banget ya. Ya, jadi terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah menjadi inspirasi untuk inspirasi untuk kita semua. Jadi dari murid, dari guru, dari semua kalangan gitu. Jadi seorang perempuan itu harus cerdas, harus independen dan juga harus hebat ya Bu ya. Strong ya, harus bertanggung jawab gitu lah. Betul banget. Jadi kita ya hanya untuk motivasi aja ya sebenarnya, biar apa sih, kita tuh janganlah mudah menyerah gitu. Jadi perempuan jangan mudah menyerah gitu aja ya. Semua orang kalau mau tumbuh emang harus butuh tekanan. Iya gitu. Jadi ya seperti itulah ya Bu ya. Ya gitu. Jadi terima kasih Bu Dika sekali lagi. Sama-sama. Nanti sampai jumpa lagi di lain waktu. Ya. Masih ada lain waktu. Oh masih dong. Berarti saya masih diinginkan. Ya dong, masih dong ya. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman, untuk pemirsa semuanya, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan ada bintang tamu selanjutnya. Jadi silahkan ditunggu aja. Sekian, bye-bye, sampai jumpa nanti.